Diketahui fx sama dengan min 2x kuadrat min p tambah 1x tambah 2p. Fungsi fx mempunyai nilai maksimum 8. Jika p bernilai p1 atau p2, nilai p1 tambah p2 itu berapa? Di sini fx-nya sama dengan min 2x kuadrat min p tambah 1x ditambah 2p. Kita keluarkan min 2-nya, kita tuliskan x kuadrat ditambah p tambah 1 per 2. Kemudian kali x di sini ditambah dengan 2p. Kita jadikan kuadrat sempurna, min 2x ditambah p tambah 1 per 4 kuadrat. Nah, kemudian di sini hasilnya adalah ada kelebihan p tambah 1 per 4 kuadrat. Sebab kalau ini kita urai, kita dapatkan x kuadrat tambah p tambah 1 per 2x ditambah p tambah 1 per 4 kuadrat. Jadi tentunya ini harus kita kurangkan dengan suku ini dikalikan dengan ini. Jadi dengan kata lain kita tambahkan dengan 2 kali p tambah 1 per 4 kuadrat. Kemudian ditambah 2p. Nah, ini adalah nilai yang maksimum dari fungsi ini. Kenapa nilai maksimum? Karena ini kan negatif ya. Otomatis ini adalah nilai paling maksimum yang dimana terjadi ketika x sama dengan min p tambah 1 per 4. Jadi suku ini 0, berarti hanya suku ini. Berarti di sini nilai maksimumnya 8, jadi 2 kali p tambah 1 kuadrat per 16 ditambah 2p sama dengan 8. P tambah 1 kuadrat per 8 ditambah 2p sama dengan 8. P tambah 1 kuadrat ditambah 16p sama dengan 64. Jadi di sini p kuadrat ditambah 2p ditambah 16p ditambah 1 min 64 sama dengan 0. P kuadrat ditambah 18p min 63 sama dengan 0. Kita faktorkan ini P, kemudian P. Nah, berapa kali berapa sama dengan min 63, tapi jumlahnya adalah 18. Nah, di sini min 21, tentunya ini plus 21, kemudian ini min 3. Karena 3 kali 21 63, sedangkan kita jumlahkan min 3 tambah 21 adalah 18. Jadi sama dengan 0. Berarti P di sini adalah 3, P1, P2 adalah min 21. Nah, ditanya P1 tambah P2, yaitu 3 ditambah min 21 sama dengan min 18. Fungsi kuadrat yang melalui titik min 1,3 dan titik terendahnya sama dengan puncak dari grafik fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 3 adalah kita punya di sini fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 3. Kita cari titik puncaknya dulu di sini ya. Ini kita jadikan kuadrat sempurna, x tambah 2 kuadrat. Ini adalah x kuadrat tambah 4x tambah 4, tapi di sini adalah tambah 3, maka kita harus kurangi 1. Nah, ini fungsinya. Jadi titik puncaknya terletak pada min 2, yaitu x tambah 2 kan harus 0. Berarti x sama dengan min 2. Kemudian kalau ininya sama dengan 0, maka fx-nya adalah min 1. Jadi di sini inilah titik puncak. Nah, kemudian ada satu fungsi lain. Jadi fx sama dengan a kali x min b kuadrat ditambah c. Tapi titik puncaknya sama nih, min 2, min 1. Maka di sini kita tuliskan a dikali x tambah 2 kuadrat min 1. Nah, ini fungsinya. Fungsi yang baru ya. Nah, f-aksen lah kita namakan. Nah, dikatakan dia melalui titik min 1,3. Maka di sini 3 sama dengan a dikali min 1 tambah 2 kuadrat dikurang 1. Berarti 4 sama dengan a dikali 1. Berarti A sama dengan 4. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan 4 dikali x tambah 2 kuadrat dikurang 1. Atau 4 x kuadrat tambah 4x tambah 4 dikurang 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah
16x ditambah 16 dikurang 1 tambah 15. Inilah fungsinya. Grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx mempunyai titik puncak min 1,8 dan memotong sumbu x di x1,0 dan x2,0. Jika x1 kali x2 sama dengan min 3, maka grafik tersebut memotong sumbu y di titik berapa. Kita lihat di sini fungsinya adalah A kali X min B kuadrat ditambah C. Ini fungsi kuadrat secara umum ya. Dikatakan titik puncaknya adalah min 1,8. Berarti B-nya adalah min 1 di sini, C-nya adalah 8. Jadi fungsi kuadratnya adalah A dikali X ditambah 1 kuadrat ditambah 8. Ini adalah fungsi kuadratnya, tapi A-nya belum tahu nih. Nah, A-nya dapat dari mana? Nah, dia memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0. Berarti Y-nya 0, 0 sama dengan A dikali X tambah 1 kuadrat ditambah 8. Ini adalah kalau kita uraikan A X kuadrat ditambah 2X tambah 1 ditambah 8. Kemudian AX kuadrat ditambah 2AX ditambah A ditambah 8. Nah, kita tahu bahwa X1,0, X2,0 adalah solusi dari persamaan kuadrat ini. Jadi dengan kata lain, saya bisa katakan bahwa 0 sama dengan X dikurang X1, X dikurang X2. Yaitu di sini 0 sama dengan X kuadrat min X1 tambah X2 kali X ditambah X1, X2. Agar kedua persamaan ini sama, maka ini yang atas ini kita bagi dengan A dulu. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah A tambah 8 per A. Nah, kita punya yang bawahnya ada 0 sama dengan X kuadrat min X1 tambah X2 kali X. Kemudian ditambah X1 kali X2. Di sini X1 kali X2 adalah X1 kali X2 sama dengan A tambah 8 per A. Nah, ini dikatakan sama dengan min 3. Jadi, dari sini kita bisa dapatkan A tambah 8 sama dengan min 3A. Atau 4A sama dengan min 8. A sama dengan min 2. Jadi, persamaannya adalah A-nya min 2 kali X tambah 1 kuadrat ditambah 8. Ini adalah persamaan kuadrat yang diminta. Tapi ditanya grafik tersebut memotong sumbu Y di mana? Nah, dia memotong sumbu Y di titik ketika X-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya adalah min 2 kali 0 tambah 1 kuadrat ditambah 8. Sama dengan min 2 ditambah 8 yaitu 6. Berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,6. Titik R merupakan titik puncak parabola yang melalui titik P 0,6 Q 1,0 S X, Y. Jika QO banding OS 1 banding 3, maka ordinat titik R berapa? Ini titik P-nya 0,6. Kemudian titik Q-nya 1,0. Berarti ini koordinatnya atau absisnya ini 1. Nah, perbandingan OQ banding OS adalah 1 banding 3. Jadi kalau ini 1, maka ini 3 gitu. Jadi ini adalah absisnya adalah 3. Nah, sehingga kita tahu bahwa titik tengahnya ini yaitu sumbu simetrinya terletak pada X sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya itu X sama dengan 2 ini. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan A kali X min 2 karena sumbu simetrinya X sama dengan 2 kuadrat ditambah C. Dia melalui titik 1,0. Jadi kita lihat di sini fx-nya 0 sama dengan A kali 1 min 2 kuadrat ditambah C. Atau 0 sama dengan A ditambah C. Kemudian dia melalui titik 0, min 6. Jadi min 6 sama dengan 0 min 2 kuadrat dikalikan A kemudian ditambah C. Jadi di sini min 6 sama dengan 4A ditambah C. Dari persamaan pertama kita tahu A sama dengan min C.
Sehingga di sini kita dapatkan 4 kali min C tambah C sama dengan min 6. Jadi min 3C sama dengan min 6, C sama dengan 2. Kalau C sama dengan 2, A-nya adalah tentu min 2. Jadi fungsinya tentu saja di sini 2 atau min 2 kali X min 2 kuadrat ditambah 2. Karena C-nya 2. Jadi ordinat titik R ini ya C-nya ini gitu. Kenapa? Karena ketika X sama dengan 2, suku ini sama dengan 0. Sehingga Fx-nya sama dengan 2. Jadi koordinat titik R ini adalah 2,2. Diketahui parabola Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 6 dipotong oleh garis L di dua titik berbeda. Jika garis L melalui titik 3,2 dan mempunyai gradien M, maka berapa batasan nilai M? Kita lihat di sini garis L. Untuk garis L di sini diketahui gradiennya adalah M dan dia melalui titik 3,2. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kemudian dia melalui titik 3,2. Jadi di sini 2 sama dengan 3M ditambah C. Jadi C-nya di sini adalah 2 min 3M sehingga persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah 2 dikurang 3M. Diketahui parabolanya adalah X kuadrat min 4X tambah 6. Nah, kedua kurva ini yaitu Y sama dengan MX tambah C dan Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 6 katanya berpotongan di dua titik. Kalau berpotongan di dua titik berarti koordinat titik potongnya X dan Y-nya sama. Sehingga keduanya ini kita samakan. Jadi MX ditambah 2 min 3M sama dengan X kuadrat min 4X tambah 6. Persamaannya ini menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 4 kemudian min M. Jadi di sini tambah gitu ya, kemudian dikalikan X. Lalu ditambah 6 dikurang 2 berarti tambah 4 ditambah 3M. Pada persamaan 0 sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C ini akan mempunyai solusi atau akar yang berbeda jika diskriminannya D-nya itu yaitu B kuadrat min 4AC-nya harus lebih besar dari 0. Kalau dia sama dengan 0 akar kembar. Kalau lebih kecil dari 0 tidak ada solusinya. Jadi dalam hal ini B kuadrat ini adalah B-nya itu min 4 tambah M. Jadi min 4 ditambah M kemudian dikuadratkan min 4 AC-nya A-nya 1, C-nya 4 ditambah 3M. Ini harus lebih besar dari 0. Jadi di sini kita kuadratkan, min dikuadratkan jadi plus 16 ditambah 8M ditambah M kuadrat dikurang 16 kemudian dikurang 12M lebih besar dari 0. 16 yang kita coret di sini M kuadrat min 4M lebih besar dari 0. M kemudian M dikurang 4 lebih besar dari 0. Sekarang kita buat garis bilangan yaitu garis bilangan M. Di sini M sama dengan 0 kemudian M sama dengan 4 di sini. Nah, sekarang kita lihat M kali M min 4. M kali M min 4 nilainya ya. Nah, kita fokus di sini. Kalau M-nya misalnya 6. Berarti 6 min 4 adalah 2 kali 6. Nilainya positif. Jadi, semua bilangan M yang terletak di sebelah sini, ini nilainya positif. Sekarang coba kita ambil titik di sini misalnya titik 2 ya gitu ya. M sama dengan 2. Kalau M sama dengan 2 berarti 2 dikurang 4 adalah minus. Minus dikalikan dengan plus di sini berarti hasilnya adalah minus. Jadi semua M yang terletak antara 0 sampai 4 ini kalau kita hitung nilai M kali M min 4-nya ini adalah negatif. Nah, kita bisa buktikan bahwa M kali M min 4 di daerah sini adalah positif.
Coba aja kita ambil misalnya di sini katakan min 1 aja. Nah, M-nya min 1 nih. Min 1, kemudian M di sini min 1, min 4. Jadi min 5 kali min 1 plus. Jadi nilai M kali M min 4 ini untuk daerah di sini positif, untuk daerah di sini negatif, untuk daerah di sini positif. Nah, sekarang kita lihat M kali M minus 4. Dikatakan hasilnya harus lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 ada bilangan positif. Jadi daerahnya itu ke sana dan daerahnya itu solusinya ke sana. Jadi ini adalah daerah solusi, yaitu daerah yang diarsir. Jadi solusinya untuk M adalah bahwa M itu lebih besar dari 4, kemudian digabung dengan M lebih kecil dari 0. Nah, inilah solusi yang diminta. Diketahui ordinat titik puncak fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah 2. Jika f2 sama dengan f4 sama dengan 0, maka a tambah b tambah c itu berapa? Kita tahu bahwa fungsi kuadratnya biasa dituliskan dalam bentuk kuadrat sempurna adalah p kali x min q kuadrat ditambah r. Ordinat titik puncak adalah 2. Jadi di sini ordinat titik puncak adalah ketika x sama dengan q, yaitu terletak pada sumbu simetri. Nah, di sini ketika x sama dengan q, maka f puncaknya adalah 0 ditambah r. Nah, ini sama dengan 2. Jadi r-nya sama dengan 2. Dengan demikian fungsinya kita bisa tulis p kali x min q kuadrat ditambah 2. Nah, kemudian di sini katakan F2 sama dengan F4 sama dengan 0. Jadi F2 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan P dikali 2 dikurang Q kuadrat tambah 2. Atau di sini P dikali 2 dikurang Q kuadrat sama dengan min 2. Nah, F4-nya adalah 0 juga. Karena itu di sini P dikali 4 dikurang Q kuadrat ditambah 2 ini sama dengan 0, sehingga P dikali 4 dikurang Q kuadrat sama dengan min 2. Kalau ini dibagi ini, maka kita dapatkan 4 dikurang Q kuadrat dibagi 2 kurang Q kuadrat sama dengan 1. Atau 4 dikurang Q per 2 dikurang Q sama dengan plus minus 1. Jadi di sini 4 dikurang Q sama dengan 2 dikurang Q untuk yang plus 1 nih ya. Nah, dari persamaan ini tidak ada Q yang memenuhi karena ini kecoret. Dan mana mungkin 4 sama dengan 2, dengan demikian Q tidak ada gitu. Nah, alternatif lain ini kita namakan Q1 deh ya. Nah, yang min 1 gimana? 4 min Q sama dengan min 2 min Q. Jadi di sini 4 min Q sama dengan min 2 ditambah Q. Nah, 2Q sama dengan 6. Berarti Q-nya di sini sama dengan 3. Nah, untuk P-nya gimana? Nah, P-nya ini kita tentu pakai persamaan yang ini. Kan P dikali 4 dikurang 3, Q-nya 3 kuadrat sama dengan min 2. Dengan demikian P-nya di sini adalah min 2. Sehingga di sini fx-nya adalah P-nya min 2, Q-nya ambil 3, min 3 kuadrat ditambah R-nya adalah 2. Jadi ini fungsinya. Kalau ini mau diurai menjadi min 2 kali x kuadrat min 6x ditambah 9 kemudian ditambah 2. Ini sama dengan min 2x kuadrat ditambah 12x min 18 ditambah 2 atau min 2x kuadrat ditambah 12x min 16. Dengan demikian di sini A-nya kalau kita bandingkan dengan persamaan ini, A-nya adalah min 2. B-nya 12, C-nya min 16. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan min 2 ditambah 12 min 16 sama dengan min 18 tambah 12 yaitu min 6.
Kita gunakan cara lain di sini ya. Caranya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, kemudian di sini f2-nya 0, f4-nya 0. Jadi 0 sama dengan 2 kuadrat dikali a ditambah 2b ditambah c, ini sama dengan 0. Dan untuk f4 sama dengan 0, 0 sama dengan 4 kuadrat a ditambah 4b ditambah c. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya yang kedua ini kita kurangkan dengan yang pertama, maka kita peroleh 0 sama dengan 4 kuadrat adalah 16, 2 kuadrat adalah 4. Jadi 12A kemudian ditambah 2B ini sama dengan 0. Jadi kita dapatkan bahwa B sama dengan 6A. Jangan lupa minusnya ini. Sekarang untuk menghitung titik puncak dari sini kita bisa turunkan atau hafalkan saja rumusnya. Tapi kita coba turunkan ya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini sama dengan a, kemudian x kuadrat ditambah b per ax, lalu ditambah c. Nah, ini sama dengan a, x ditambah b per 2a kuadrat, kemudian karena ini adalah x kuadrat ditambah b per ax ditambah b kuadrat per 4a kuadrat, ini kita tentu harus kurangi dengan b kuadrat per 4a kuadrat tapi kali a. Jadi b kuadrat per 4a ditambah c. Nah, ini adalah ordinat dari titik puncak gitu ya. Karena sumbu simetrinya x sama dengan min b per 2a. Dan ini di titik puncak ini 0, maka ordinatnya adalah min b kuadrat per 4a ditambah c. Ini sama dengan katakan 2 gitu. Karena B sama dengan min 6A, kita substitusi ke sini min 6A kuadrat per 4A ditambah C sama dengan 2. Jadi min 36, ini min 36A kuadrat dibagi 4A tambah C sama dengan 2. Jadi min 9A ditambah C sama dengan 2. Nah, kita substitusi hasil ini dan ini ke persamaan ini gitu. Jadi di sini kita dapatkan 0 sama dengan 4A ditambah 2B, yaitu 2 dikali min 6A, kemudian ditambah C. C adalah 2 tambah 9A, 2 ditambah 9A. Jadi di sini 0 sama dengan 4A dikurang 12A ditambah 9A, kemudian ditambah 2. Nah, ini hasilnya A sama dengan min 2. B-nya berapa? B-nya min 6A. Min 6 kali min 2, yaitu 12. C-nya berapa? C-nya adalah 2 ditambah 9A. 2 tambah 9A sama dengan 2 ditambah min 2 kali 9, yaitu min 16. Jadi A ditambah B tambah C sama dengan min 2 tambah 12 min 16 sama dengan min 6. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah 6x tambah 8 mempunyai nilai minimum 5. Maka nilai a kuadrat tambah a adalah berapa? Kita lihat di sini fx sama dengan ax kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah, kita faktorkan A-nya, kita peroleh x kuadrat ditambah 6 per A kali x ditambah 8. Nah, kemudian kita jadikan kuadrat sempurna, x ditambah 6 per 2A kuadrat, kemudian ditambah 8. Ini kita tahu adalah x kuadrat ditambah 6 per AX ditambah 36 per 4A kuadrat. Dengan demikian, maka kita harus kurangkan ini dengan 36 per 4A kuadrat kali A. 4A begitu. Nah, ini adalah nilai ekstrim atau titik puncak, yaitu nilai minimumnya. Kenapa nilai minimum? Karena A-nya di sini harus dianggap positif kalau dia nilai minimum. Kalau A-nya negatif nanti nilai maksimum. Jadi di sini 8 min 36 per 4A sama dengan 5. Kemudian kita
peroleh di sini min 36 per 4A sama dengan min 3. Min 9 per A sama dengan min 3. Jadi A sama dengan 3. Sehingga A kuadrat ditambah A sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 sama dengan 12.